Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it. Jika Anda ingin pergi dari sini, itu bisa dilakukan hanya jika saya setuju. Jadi bekerja samalah. Suyen berkata dengan acuh tak acuh. Lagi pula jangkrik emas setinggi 6 kaki sangat cerdas. Sekarang Xiaoyan telah kembali ke Sensi, jadi Xiaoyan masih ingin menjadikan jangkrik emas setinggi 6 kaki ini sebagai salah satu avatarnya. Karena bisa menjadi avatar Tuan Raja Jahat, kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Bagaimanapun, menurut apa yang Yuyan katakan, makhluk-makhluk yang tertelan olehnya, jangkrik emas ini mampu memperoleh kekuatan lawannya secara singkat. Jika kemampuan seperti itu, maka avatar ini sungguh luar biasa. Hanya saja, jangkrik emas setinggi 6 kaki ini sepertinya tidak mengandung minyak atau garam. Setelah dipenjara di Lingsu karena rencana Xiaoyan, saya khawatir dia semakin tidak puas dengan Xiaoyan di hatinya saat ini. Bekerja sama dengan orang jahat, meskipun saya terjebak di sini, saya pasti tidak akan bekerja sama dengan Anda. Jadi jangan berharap Anda bisa mengambil tubuh saya, kata jangkrik emas dengan dingin. Sekarang Anda hanyalah kura-kura dalam guci. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau bekerja sama. Lagi pula, saya bisa menggunakan kekuatan saya untuk merebut tubuh Anda dengan mengikis jiwa Anda secara perlahan. Melihat jangkrik emas setinggi 6 kaki itu begitu tangguh, Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Karena terlalu lembut tidak berguna. Maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan yang keras. Bagaimanapun, jangkrik emas 6 kaki sebenarnya sangat takut pada Xiaoyan sejak awal. Lagi pula, setelah lepas dari kendali Tuan Jahat, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan kebijaksanaan sendiri. Jadi secara tidak sadar, ketakutan pada Tuan Jahat masih menjadi hal yang utama. Sialan, ini tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun bisa, tubuh saya diambil oleh Anda. Mengapa Anda masih begitu agresif? Kata jangkrik emas setinggi 6 kaki. Meskipun dia masih sangat ketakutan. Hanya saja, dia mungkin memiliki kepercayaan diri sebelumnya. Tapi setelah dipenjara di reruntuhan spiritual ini, dia telah mencoba segalanya. Namun dia tidak menemukan cara untuk pergi dari sini. Menurut apa yang dikatakan Xiaoyan, dia takut setelah tubuhnya diambil. Jiwanya juga terhapus lagi. Bekerja samalah, dan saya akan mengendalikan tubuh Anda untuk sementara. Jika Anda setuju, sekarang saya bisa membebaskan Anda. Jadi mengapa Anda tidak melakukannya? Xiaoyan secara alami melihat ketakutan jangkrik emas setinggi 6 kaki terhadapnya. Jadi sekarang, Xiaoyan hanya bisa menggunakan metode rasa takut terhadapnya. Karena hanya dengan begitu, Xiaoyan bisa mengubahnya menjadi avatar yang sebenarnya. Namun dengan keberadaan avatar seperti ini, jika Xiaoyan ingin mempertahankan jiwa jangkrik emas setinggi 6 kaki, ini bukanlah hal yang baik untuk Xiaoyan. Karena tanpa menghapus jiwanya, itu hanya akan membuat avatar ini tidak stabil. Karena jika situasi kritis di masa depan terjadi, kemungkinan jiwanya akan memberontak. Sehingga konsekuensinya bisa menjadi bencana. Tetapi jika jangkrik emas setinggi 6 kaki itu diambil secara paksa, akan sulit bagi Xiaoyan untuk berhasil untuk sementara waktu. Bagaimanapun, jangkrik emas setinggi 6 kaki tidaklah lemah. Dan Xiaoyan pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa kekuatannya setidaknya berada di keabadian para dewa. Hanya saja Xiaoyan tidak bisa memastikan dia berada di tingkat keabadian dewa yang mana. Meskipun Xiaoyan telah menembus langkah ke-9 keabadian kaisar, namun masih ada kesenjangan besar antara keabadian kaisar dan keabadian para dewa. Dan Xiaoyan harus membayar mahal, karena secara paksa merebut tubuhnya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk saat ini adalah bekerja sama dengannya, sehingga dia bisa mengendalikan tubuhnya untuk sementara. Lagi pula, jangkrik emas setinggi 6 kaki takut pada Tuan Jahat dan kemungkinan ketidaktaatan tidak tinggi. Tentu saja, selama Xiaoyan bisa mengontrol tubuhnya dan menemukan sesuatu yang salah, Xiaoyan bisa langsung menyegelnya ke dalam 9 peti mati.
Lagi pula, masih ada 9 peti mati yang kosong untuk menyegel avatar. Meskipun tidak sepenuhnya hilang, tapi Xiaoyan tidak perlu takut. Saya tidak percaya pada Anda, kata jangkrik emas setinggi 6 kaki dengan dingin. Anda tidak punya pilihan, jawab Xiaoyan sambil mengangkat bau. Kenapa Anda masih nakal? Dasar tak tahu malu, kata jangkrik emas setinggi 6 kaki dengan marah. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mencabik-cabik Xiaoyan, tapi dia tidak bisa membunuh Xiaoyan, jadi dia hanya bisa merasakan frustasi. Kerjasamalah, jika Anda masih tidak ingin bekerja sama, maka saya akan mengambil tindakan, kata Xiaoyan sambil tersenyum jahat. Sepertinya dia punya peluang untuk menang. Namun jangkrik emas setinggi 6 kaki tidak berani berjudi, karena bagaimana jika tubuhnya benar-benar diambil? Kemudian jiwa yang baru terakhir sekali lagi akan dikeluarkan dari tubuh dan menghilang ke udara. Sialan, biarpun kita bekerja sama seharusnya ada batas waktunya kan? Siapa tahu Anda akan berubah pikiran di tengah jalan. Jangkrik emas setinggi 6 kaki menggertakkan giginya. Anda terlalu berisik, mau atau tidak? Xiaoyan merutkan kening. 10.000 tahun, saya akan memberi Anda waktu paling lama 10.000 tahun untuk mengendalikan tubuh saya. Jangkrik emas setinggi 6 kaki juga terpaksa melakukannya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Oke, saya akan memberi Anda kebebasan Anda dalam 10.000 tahun, jawab Xiaoyan sambil mengangguk. Sebelumnya, jantung guntur ekstrim juga mencapai konsensus dengan Xiaoyan. Namun dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, adapun masalah batas waktu yang ditentukan, pada akhirnya tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, setelah ribuan tahun, pertarungan antara Senshi dan Taisu pasti akan berakhir. Jadi batas 10.000 tahun sudah cukup. Tenangkan pikiran Anda dan saya tidak akan sepenuhnya mengambil alih tubuh Anda. Jika selama periode di bawah kendali saya, Anda memiliki pikiran yang tidak patuh, saya akan sepenuhnya menghapus jiwa Anda dari tubuh Anda. Xiaoyan juga mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu, sehingga jangkrik emas setinggi 6 kaki melepaskan pemikiran seperti itu. Tuanku, saya harap Anda akan menepati janji Anda, kata jangkrik emas dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, dalam 10.000 tahun kemudian saya tidak akan membutuhkan tubuh Anda lagi. Xiaoyan menjawab dengan dominan. Sama seperti Tuan Jahat, avatar yang tidak diperlukan lagi, dia membiarkan mereka tumbuh dengan bebas. Segera jangkrik emas setinggi 6 kaki membuka pikirannya, kemudian Xiaoyan segera melancarkan kekuatannya untuk merebut tubuh. Namun dalam momen itu, ketika jiwa Xiaoyan masuki tubuh jangkrik emas setinggi 6 kaki, Xiaoyan tahu bahwa kerjasama adalah pilihan paling bijaksana. Jika tubuhnya diambil secara paksa, Xiaoyan mungkin tidak dapat mengambilnya. Meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik, tapi jangkrik emas setinggi 6 kaki sangat kuat. Bagaimanapun dia sudah menjadi keberadaan yang abadi. Bahkan Xiaoyan tidak bisa merasakan level apa yang telah dicapainya. Tapi saat Xiaoyan merebut tubuh itu, bahkan jika jangkrik emas setinggi 6 kaki pun tidak memiliki perlawanan. Xiaoyan masih kesulitan, dan itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Sehingga Xiaoyan membutuhkan banyak waktu untuk merebut tubuh jangkrik emas tersebut. Meskipun Xiaoyan hanya menempati setengah dari tubuhnya, tapi Xiaoyan masih tidak mengkhawatirkannya. Setelah kekuatan jiwa Xiaoyan menempati 80% tubuh jangkrik emas, dia juga menyisakan ruang untuk jiwa jangkrik emas setinggi 6 kaki. Pada saat ini, jangkrik emas setinggi 6 kaki masih menutup matanya. Ketika dia membuka matanya kembali, cahaya berbeda muncul di mata hitam itu. Sekarang tubuh jangkrik emas telah menjadi milik Xiaoyan dan menambah avatar yang kuat lainnya untuk pertempuran berikutnya. Segera sosok jangkrik emas setinggi 6 kaki menghilang dari dalam reruntuhan roh. Kemudian Xiaoyan menyegelnya di 9 peti mati. Kalian berdua, apakah Anda ingin keluar? Xiaoyan melihat larva darah raksasa dan kaki daji dan bertanya. Sekarang keduanya tersembunyi di samping di luar lingsu.
meskipun mereka tidak takut pada Xiaoyan. Tapi di sini adalah halaman rumah Xiaoyan. Jadi mereka tidak berani melakukan kesalahan. Namun keduanya diam di samping dan tidak berbicara. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Xiaoyan. Saya tidak tahu tubuh Daci seperti apa, tapi baunya sangat berbeda. Jadi apakah mereka berasal dari tubuh yang sama? Setelah mendapatkan jangkrik emas setinggi 6 kaki sebagai avatar, dan keduanya tidak menanggapinya, Xiaoyan segera mundur dari pagoda kekosongan roh. Sekarang, masih ada sesuatu yang harus saya pelajari kali ini. Setelah bergumam pelan, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan janji penekan jiwa dan mengibarkannya dengan keras di udara. Kemudian sesosok tubuh berwarna putih muncul. Sosok tersebut tak lain adalah roh pedang Dingmo yang dititipi Dewa Jiu Yang Tianxun. Dingmo, apakah Tuan Anda adalah Huachan? Xiaoyan bertanya dengan sadar, namun tidak mungkin untuk memastikan apakah hal ini benar adanya. Pada saat ini, mata Xiaoyan terus tertuju pada pria berjubah putih. Namun dilihat dari fitur wajahnya yang agak kaku, sebenarnya dia berpura-pura terlihat seperti manusia. Tapi Xiaoyan masih bisa melihat orang ini sama sekali bukan manusia. Tuan, saya tidak memiliki tuan. Suara Dingmo menjadi lebih dalam, kemudian menjadi sedikit gila. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengernyit melihat Dingmo ini jelas tidak sesederhana, dan dia bukanlah roh pedang seperti yang dikatakan Huachan. Apakah Anda mengenali pedang ini? Xiaoyan mengeluarkan pedang Dongji dari batu giok lagi. Saat pedang ini muncul, dia langsung menikam ke arah Dingmo. Namun sebelum menusuknya, Xiaoyan yang baru saja mengendalikannya pedang ini dan digantung di depan Dingmo. Saya ingin tahu, apakah pedang ini bisa menekan Anda? Kata Xiaoyan dengan penasaran. Menekan saya? Tidak ada senjata yang bisa menekan saya, karena saya bisa menekan semua senjata. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melihat Dingmo mengulurkan tangannya. Saat ujung jarinya menyentuh pedang Dongji, penampilannya tiba-tiba berubah menjadi penampilan lain. Kemudian tubuhnya tiba-tiba memancarkan energi pedang yang ganas, seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang Dongji. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan sedikit menyipit, karena seperti yang dia harapkan, Dingmo bukanlah roh pedang yang sederhana. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.